Hai pemirsa, balik lagi di Reco Buntung Channel, channelnya Jogja. Di video kali ini pemirsa, ketemu lagi barengan sama saya Ibu Peri yang paling cantik dan sekali. saya pemuda panjang banget sih namanya, udah ya, cantik sekali. Ya nggak apa-apa kali. Dan saya pemuda Indonesia yang selalu Yes. mempergoki. Sayapnya Ibu Peri itu kecer. Kayaknya alias hilang gitu ya. Tapi setelah aku ditemukan kembali BTW jadi dong. kangen deh sama Ibu Peri dan Iya, pemudanya sama, itu. aku juga. Mungkin ada sequel lainnya nanti ya. Bisa jadi iya. Boleh deh. Oke pemirsa, jadi di video kali ini kita bakal bawain cerita horor lagi. Dan di video kali ini yang akan cerita duluan adalah Mei Damara. Kira-kira Oke. bocoran ceritanya tentang apa nih Mei kali ini? Bocoran ceritanya itu adalah pulang kondangan. Warak. Selain warak, Ada? ada sesuatu yang membuat kita merinding bulu kuduk. Aduh, ini Apakah penasaran itu? banget nih pemirsa. Jadi kalau misal pemirsa mau dengerin dan lihat ceritanya Mei Damara, jangan Yes. lupa untuk subscribe channel ini. Benar, jangan lupa di like juga, komen juga jangan lupa. Yes, dan juga nyalain loncengnya pemirsa biar kamu semuanya tahu kalau kita upload konten yang baru. Oke. Kalau gitu, langsung ke ceritanya. Nah, jadi Ari dan pemirsa, ini itu adalah cerita dari teman kita sendiri. Namanya Oke. adalah Kak Fuad, gitu ya. Oh. Jadi dia nitip, tolong ceritakan ke pemirsa, gitu kan, tentang kisah yang dia alami sendiri. Berarti ini nyata dia sendiri ya? Nyata dia sendiri Oke yang deh. dialami sama dia dan juga sama teman-temannya dia, gitu. Tapi kalau dibilang kondangan enggak sih sebenarnya. Karena itu lamaran, Deng ya. Acara lamaran temennya, gitu. Berarti setelah pulang dari lamaran itu. Bener banget. Jadi Oke. ceritanya pemirsa dan Ari ini adalah cerita yang terjadi di tahun 2002. Antara 2002-2003 gitu lah. Dimana Kak Fuad ini diundang sama sahabatnya gitu kan untuk menghadiri acara lamarannya dia gitu Oke. kan. Tempatnya ini ada di daerah Wonogiri. Jadi sahabatnya Kak Fuad ini itu ngundang gak cuma Kak Fuad aja pastinya dong sama sahabat-sahabatnya. Akhirnya diputuskanlah Kak Fuad ini barengan sama sahabat-sahabatnya, kurang lebih ada 5 atau 6 orang ya kalau nggak Oke. salah ya. Itu memutuskan untuk ya udah kita bareng-bareng aja ke Wonogirinya, tapi daripada agak ribet karena saat itu kalau nggak salah Kak Fuadnya juga masih kuliah ya, jadi bisa dibilang belum ada pemasukan gitu. Jadinya Kak Fuad sama teman-temannya itu patungan. Urunan ya. Bener banget. Oke. Nah, jadi setelah mereka ini memutuskan untuk urunan itu kan, untuk nyewa mobil, Oke. gitu, nyewa mobil. Tapi endingnya itu adalah pokoknya bukan ending sih, tapi hasilnya itu mobil itu nanti akan dipakai untuk yang perempuan-perempuan, Oke. sedangkan yang cowok-cowok nanti ada sebagian yang naik motor, Oke. gitu. Dan si Kak Fuad ini? Kak Fuad naik motor Oke. ceritanya gitu kan. Nah jadi pemirsa, salah satu temennya Kak Fuad itu ada juga yang rumahnya tuh di daerah Wonogiri. Oke. Dan mereka memutuskan untuk ya udah kita nginep aja di rumahnya si A gitulah. Kak Fuad waktu itu tidak nyebut namanya siapa, cuman udah kita nginep aja di rumahnya si A itu. Yang kalau dihitung-hitung sih jaraknya antara rumah si A sama temennya Kak Fuad yang mau lamaran itu kurang lebih 1 jaman. Oh lumayan jauh juga. Lumayan jauh Oke. gitu kan. Nah waktu itu awal-awal sih nggak ada apa-apa. Cuman yang perlu Kak Fuad ini masih inget banget itu adalah seisi mobil itu ada satu cewek temannya dia namanya Kak Ina. Oke. Itu yang dia itu bisa dibilang indigo Oke, terus? gitu ya. Terus ada lagi temennya Kak Fuad juga. Kalau Kak Fuad bilang sih kayak semi indigo. Oke. Jadi kalau Kak Ina ini kalau misalnya ngelihat sesuatu makhluk astral gitu langsung celep gitu loh, langsung di depannya gitu. Cuman kalau yang temennya yang satu ini yang semi indigo ini dia kayak ngerasain dulu, apa nih gitu. Ya, Jadi ya, cuman oke. enggak langsung kelihatan banget gitu loh. Oke. Nah, akhirnya tiba di hari H acara lamaran, di mana acara lamaran itu katanya Kak Fuad kalau di sana itu adatnya itu adalah diadakannya itu malam deh. Oke. Malam, diadakannya tuh malam. Setelah itu baru paginya akad nikah. Nah, baru resepsi. Oh, jadi langsung gitu. berurutan Langsung gitu ya? berurutan. Oke. 2 hari itu langsung berurutan. Nah, jadi awalnya sih katanya Kak Fuad sih awalnya
waktu lamaran itu sekitar habis maghrib lah, Oke. kurang lebih habis maghrib, tapi mungkin karena molor ya, Mhm. akhirnya baru dimulai itu jam berapa? Setengah 9. Malam banget ya. Setengah 9. Nah, jalannya, jadi gini, Kak Fuad itu ceritanya dari awal itu adalah ketika perjalanan, Kak Fuad itu inget banget bahwa jalan ini itu lurus. Walaupun lewat persawahan gitu kan, lurus, wah pemandangannya indah, Oke. bagus gitu kan, lurus, dan dalam perjalanan itu aman, gak ada apa-apa gitu kan. Nah, sesampainya di rumah sahabatnya Kak Fuad itu, di orang lamaran itu, Kak Ina ini tiba-tiba diem. Oke. Jadi kayak ditanya tuh diem aja gitu loh, apa dia tuh mabuk darat atau dia sakit atau apa gitu kan. Kok diem aja sih? Nak, kamu kenapa? Ditanya sama teman-teman gitu. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Nah, Kak Ina ini ngomonglah sama Kak Fuad, nanti kita pulangnya jangan malam-malam ya. Kalau nanti kemalaman aku takut. Dah, cuman bilang itu aja, pesennya cuman bilang itu aja. Setelah itu acara mulai gitu kan. Pulanglah mereka sekitar kurang lebih setengah 11-an. Setengah 11-an, posisinya itu adalah mobil itu paling belakang. Gitu kan, mobil paling belakang, dan di depan-depan itu ada beberapa motor yang dikendarai sama cowok-cowok itu, sama teman-temannya Kak Fuad gitu kan. Nah, dalam perjalanan, nggak tahu kalau ini dalam mata pandangnya Kak Fuad itu, jalan itu jadi berkabut. Jadi jarak pandang itu hanya beberapa meter aja gitu loh, Ri. Terus ini jalan kok jadi belok-belok ya? Padahal kan waktu Kak Fuad lewat itu awalnya tuh lurus pemirsa. Bener-bener jalannya tuh lurus, maksudnya kita kalau pergi kemana itu kan pasti kita nginget ya, oh ini jalan ini gitu kan. Nah, di situ Kak Fuad tuh agak maktek gitu kan. Bingung. Kok iya gitu loh. Kok Beda. jalannya kok agak beda ya Oh, oke. gitu. Dan pokoknya intinya kok berkelok-kelok kayak ada belokan, pokoknya tadi lurus gitu. Cuman hal itu hanya berlangsung beberapa maksudnya sebentar aja gitu kan. Dan perasaannya Kak Fuad sih udah agak-agak apa ya, ada apa nih, cuman kayak gitu aja. Apalagi dia naik motor kan. Apalagi naik motor, walaupun dia bareng-bareng sama temennya yang kebetulan dia itu naik motornya sendiri. Oh, oke. Nah, sedangkan teman-temannya yang lain yang cowok-cowok ada yang berboncengan juga. Nah, kayak gitu kan. Akhirnya sesampai di rumah temennya yang nginep itu, yang tempat untuk nginep itu, semuanya udahlah kayak nggak ada apa-apa gitu kan. Nah, tiba-tiba si Ina itu ngomong gitu kan, kok penuh banget ya? Penuh apa gitu, teman-temannya penuh apa? Pintunya ditutupin dong, ditutup semua. Kayaknya ditutup. Ada apa nak, ada apa? Nah, si Kak Ina bilang sama Kak Fuad, Fuad, kamu wudhu dong, gitu kan. Wudhu? Aku gitu. Iya, kamu wudhu sekarang gitu kan. Akhirnya dia wudhu. Nah, temennya yang semi indigo tadi itu ngedeketin, terus bilang gini, banyak banget ya, kayak gitu, banyak banget ya. Nah, teman-temannya yang lain udah pada, aduh ada apa nih, banyak apa ini gitu. Dan ternyata ketika tadi Kak Fuad itu naik motor, si Kak Ina ini itu dalam mobil itu teriak-teriak, tahu nggak sih Ari? Bilangnya gini, itu Fuad boncengin siapa? Itu Fuad boncengin siapa gitu kan? Dan ternyata kata si Ina itu yang boncengin, yang ngebonceng Kak Fuad itu adalah perempuan, rambutnya panjang, tapi tubuhnya ular. Merinding deh. Tapi Iya, dan teman-teman lain di mobil itu ngelihat nggak? Atau cuman si enggak, cuman Ina doang? aja. Jadi kayak apa? Aduh, heboh banget di dalam mobil gitu. Apa sih Nak, apa? Aku nggak lihat apa-apa, kita nggak lihat apa-apa gitu kan. Itu Fuad, tolong dong diklakson dong, sampai Kak Inanya tuh bilang ayo klakson gitu. Tapi hal itu juga tidak berlangsung lama gitu kan. Dan ternyata si perempuan yang bertubuh ular yang berambut panjang ini itu ngikutin sampai rumah penginapan temennya itu. Dan masuk rumah. bukan masuk rumah, memang nunggu di luar, Oke. tapi bawa rombongan. Ngajak teman-temannya. ya? Makanya tadi Kak Ina bilang kok banyak banget, dan temennya yang semi indigo juga bilang banyak banget ya kayak gitu. Dan katanya Kak Ina itu bentuknya itu macam-macam. Kalau Kak Fuad cerita, jadi si Ina itu cerita ke aku ya, Kak Fuad cerita bentuknya itu macam-macam. Ada yang bentuknya anak kecil lah, ada yang bentuknya poci lah, ada yang bentuknya apa, itu udah pokoknya kayak komplit aja. Dan itu berlangsung, jadi rumah itu dikepung
beberapa makhluk astral itu dikepung itu sampai subuh dong, Ari. Jadi mereka sampai rumah itu kan sekitar setengah 12-an ya. Nah, karena mereka OTW-nya setengah 11, udah setengah 12 sampai subuh. Wow. Dan itu maksudnya rombongan Kak Fuad sama teman-teman itu di dalam rumah? Di dalam rumah, dan mereka Si tamu-tamu gadunan si tamu-tamu itu gadunan di luar. Wow. Sebenarnya sih nggak apa-apa. Jadi kayak kata Kak Fuad itu tidak ada gangguan fisik atau apa, cuman hawanya itu beda banget dan nggak enak, dan mereka nggak tidur akhirnya. Sampai keesokan harinya berarti ya? Iya, sampai subuh itu tadi gitu. Jadi itu adalah oleh-oleh Kak Fuad dan teman-temannya menghadiri lamaran sahabatnya. Tapi kenapa si ular itu, sosok ular itu bisa ikut? Nggak tahu sih Kak Fuadnya ini. Nggak tahu juga, Kak Ina juga nggak tahu. Bisa jadi sih mungkin karena boncengannya kosong. Karena mungkin yang lain udah penuh ya. Bisa jadi, dan mungkin juga itu ratunya ya, dan rombongannya itu adalah anak-anaknya lah, bisa dibilang kayak gitulah ya, kita nggak ngerti lah gitu katanya. Tapi untungnya memang malam itu pun juga nggak ada gangguan apapun ya. Iya, nggak ada gangguan apapun, jadi cuma hawanya aja yang nggak enak. Serem. Tapi aku membayangkan kalau ayolah kita ada di rumah dan di luar rumah kita tuh dikepung sama sesuatu yang kita nggak ngerti itu makhluk astral, ganggu atau enggak, mukanya kayak gimana. Pasti gak enak banget sih. Gak enak banget, yakin. Hawanya tuh udah yang aduh gimana lah, udah gak bisa mikir lah ya. Aduh. Tapi yang jelas harus berdoa banget sih. Iya, benar banget. Kondisinya kayak gitu ya. Iya. Jadi kalau kita mau pergi-pergi, niatnya sih mungkin baik insya Allah ya. Cuman tetap di jalan kayak kita juga, walaupun kita udah waspada, kita nggak ngerti kita bakal didatengin sama apa dan sama siapa, kan kita nggak tahu pemirsa ya, gitu sih. Aduh, untungnya masih bisa selamat sampai hari ini ya. Iya loh, bener loh. Kali aja takutnya Kak Fuad itu adalah mikirnya, ini jalannya tuh belok atau lurus. Awalnya aku lihat lurus terus belok. Aduh, kayak sempat batin, aduh aku disasar kayak gitu loh. Apalagi ada kabutnya juga kan waktu itu kan. Ada kabutnya juga. Aduh, itulah ya pemirsa, semoga cerita itu juga bisa kasih pengetahuan ke kita bahwa setiap dimanapun kita tetap selalu fokus ketika berkendara dan juga berdoa sih. Benar supaya diberikan keselamatan juga ya sampai tujuan dan tidak ada gangguan lah macam-macam seperti itu. Benar banget pemirsa. Aduh, oke deh pemirsa, itulah cerita dari Meidamara dan spesial terima kasih buat Kak Fuad ya yang sudah terima kasih buat Kak Fuad ya sharing ceritanya. Waduh, jadi besok kalau aku ketemu sama Kak Fuad akan aku tagih cerita-cerita mistis selanjutnya. Mungkin ada kali ya, to be continue kali ya. Bisa jadi. Ada, dia masih punya banyak cerita. Nah, gitu. atau mungkin besok dia bisa hadir betul, gitu kan. di video kita ya. Oke deh kalau gitu pemirsa, kita akan jumpa lagi minggu depan dengan ceritaku. Ceritanya Ari seperti apa? Nah, kita bakal tunggu. Tapi jangan lupa pemirsa, sembari nunggu, pemirsa bisa lihat video-video sebelumnya juga boleh ya. Tapi jangan lupa juga di-subscribe, di-like, di-komen dan gitu juga kan. di-share videonya nih pemirsa di sosial media kamu ya, biar channel ini lebih berkembang dan kita lebih rajin banget untuk membuat konten-konten yang lainnya. Oke, kalau gitu saya Meidamara. Saya Ariarsa pamit. Parang.